Hai, mari kita lanjutkan pembahasan Our Beloved Summer. Di episode ketiga ini memiliki subjudul 10 hal yang ku benci tentangmu. Di awal cerita, Choi Ung diwawancara oleh si Ji Ung mungkin ini ya, oleh tim film dokumenter. Ia menanyakan apa yang kamu benci dari dia. Si Choi Ung ini menjawab, yang pertama, dia ini egois. Terus keterampilan sosialnya buruk, meresahkan dan ambisius. Angkuh, keras kepala, tidak romantis, bersikap seenaknya. Dan yang kesembilan ini begitu menyakitkan. Membuatku tidak berdaya. Di waktu itu kembali ke setting di 5 tahun yang lalu. Yeonsu memutus Choi Ung. Ia mengungkapkan untuk putus dengan Choi Ung. Kemudian cerita berlanjut. Di sini cerita mengambil waktu sebelum Choi Ung dan Yeonsu ini setuju untuk mengikuti film dokumenter. Choi Ung yang terlihat begitu frustasi meminta manajernya atau temannya Eun-ho untuk mencari pekerjaan karena ia ingin sibuk. Lalu terlihat Yeonsu berjalan dengan temannya. Nah, temannya ini sebenarnya penasaran. Apa perasaan si Yeonsu ini ketika bertemu dengan Choi Ung? Namun si Yeonsu ini menjawab ya biasa saja. Choi Ung menelpon NJ. Namun saat diangkat NJ, Choi Ung menutupnya. Kemudian NJ menelpon balik si Choi Ung. Ternyata ini masalah pesanan NJ tentang digambarkan sebuah gedung untuk NJ. Kemudian si Choi Ung terlihat membersihkan rumput di halaman rumah bersama manajernya Eun-ho. Kemudian tiba-tiba datang Ji Ung mengajak Choi Ung untuk membuat film dokumenter tentang Choi Ung dan Yeonsu. Mendengar hal tersebut tentu Choi Ung menolak mentah-mentah. Si Ji Ung ini tidak menyerah. Ia terus membujuk Choi Ung. Ia menyuruh Choi Ung untuk menonton video. Dan terlihat saat Choi Ung melihat video, Choi Ung senyum-senyum sendiri melihat masa lalunya. Begitu juga dengan Yeonsu. Dia ini juga menolak sebenarnya. Ia melihat video dokumenter masa lalunya. Setelah pertemuan Choi Ung dan Yeonsu terkait proyek Swanshop ini, entah kenapa dalam kegiatan sehari-hari mereka sering ketemuan. Contohnya, saat Yeonsu berangkat kerja, ia mengaca di depan jendela mobil. Ternyata di dalam mobil itu ada Choi Ung. Dan saat Choi Ung
mengendarai Vespanya, ia terkena bola. Lalu ia jatuh, dan saat ia jatuh, ia melihat Yonsu. Saat naik taksi, begitu juga. Saat ia mau naik taksi, lalu keluarlah Choi-ung. Begitu juga saat di minimarket. Mereka ketemuan lagi. Saat Yonsu pulang dari minimarket, tidak disengaja belanjaannya pun berjatuhan. Kalau dalam bahasa saya itu brodol. Dan Choi-ung melihat itu pun tertawa. Lantas ia ingin melewati Yonsu ini dan nasibnya juga sama. Belanjaannya brodol. Dan brodolnya itu pun sangat-sangat romantis, saling berhadapan. Jenenge ae drama Korea. Kemudian cerita berlanjut ke Ji-ung. Ji-ung ini mencoba untuk membujuk si Yonsu untuk mau ikut film dokumenter. Namun Yonsu ini tetap menolak dan mengakui kalau bujukannya si Ji-ung ini cukup menggoda. Namun tetap ia menolaknya. Lalu NJ ini penasaran dengan Choi-ung ini. Saat ia membuka Instagram, ternyata nama Choi-ung ini memang tidak ada. Biasalah, bocah misterius. Lalu si NJ ini membuka IG temannya, si Enho. Dan di situ ia melihat kegiatan Choi-ung mencabut rumput dan makan bersama. Saat Choi-ung pulang, ia mau membeli minuman. Di situ lagi-lagi ketemu Yonsu. Saat Yonsu mau pergi, Choi-ung memegang tangannya. Cetak. Kemudian ia melepaskan kembali. Rasa belum move on-nya masih tetap ada. Di esok harinya ada kabar yang mengejutkan. Bahwa si Choi-ung ini menerima kontrak untuk proyek Soen Shop. Tentu ini membuat Yonsu kaget. Choi-ung tahu kalau Yonsu akan kemari dan benar saja Yonsu menuju ke rumahnya untuk menemui Choi-ung. Dan benar saja, saat ia muncul di hadapan Yonsu, wajahnya begitu mesem-mesem. Ada maksud yang lain. Alasan dibalik semua itu adalah ia ingin Yonsu ikut film dokumenternya. Kenapa? Karena film dokumenter itu yang dibenci oleh Yonsu. Choi-ung ini ingin melakukan hal yang dibenci oleh Yonsu, walaupun ia sendiri juga tidak suka. Next, bagaimanakah kisah mereka berdua ini? Bagi Anda yang sudah menonton, kita tahu bahwa Yonsu ini kalau ditanya, apakah kamu baik-baik saja? Banyak teman-temannya menanyakan saat ia putus ini, apakah ia baik-baik saja? Apakah perasaannya baik-baik saja? Si Yonsu ini menjawab ia baik-baik saja dan biasa saja. Namun kenyataannya berbeda.
Ia terlihat sangat sedih, menyesal. Di sini Choi Ung mengungkapkan bahwa hal yang dibenci tentang Yeonsu ini yang terakhir adalah terlalu cepat menyingkirkan hidupku dalam hidupnya. Itu saja pembahasan kita Our Beloved Summer episode ketiga. Terima kasih sudah mendengarkan.